Saudara sekalian di rumah, jaga kesehatan dan jangan suka pergi kumpul-kumpul ya. Usahakan Zoom meeting dan meeting jangan banyak-banyak orang ya. Sepentingnya saja. Oke. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut caranya berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebenarnya di sini dikatakan beribadah kepada Allah. Beribadah itu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya, aku rajin ke gereja, ya kan? Aku tiap minggu, lakukan banyak hal. Latihan, nyanyi. Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, jangan kiranya aku rajin ke gereja. Aku tidak hidup sebagai seorang Kristen. Apakah saya anak Tuhan? Tidak. Nah, karena itu hidup ini kita harus mempersembahkan tubuh kita. Bukan hanya kita rajin ke gereja bayar perpuluhan cukup. Nggak cukup. Kita harus mau belajar bagaimana serahkan tubuh kita, segala yang kita ada ini untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah yang paling indah. Jadi kalau kita hidup dalam daging, sudah mati. Yang hidup dalam daging, dagingnya sudah mati. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam menurut roh, memikirkan hal yang dari roh. Nah, kamu bilang, Pastor Amin, what do you mean? Kalau orang yang hidup dalam daging, taunya apa? Curi, bohong, taunya apa? Uang, taunya apa? Reputasi, taunya apa? Nama, taunya apa? Mau menang, gak mau kalah. Taunya apa? Mau lebih hebat dari orang lain. Nah, inilah yang saya suka mengatakan hidup menurut kedagingan. Nah, Tuhan tidak mau kita jadi anak Tuhan begitu. Beribadah kepada Tuhan itu yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Hidup menurut pengajaran firman Tuhan. Jangan kita menurut daging. Kalau kita menurut daging, kita pikir urusan daging. Urusan daging apa? Enjoyment. Pumping, nightclub. Dan tidak peduli tentang Tuhan. Ini hidupku. Nah, inilah yang paling bahaya sebagai orang Kristen. Kita ke gereja rajin, tapi hidup kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Pikiran kita masih hal-hal yang daging. Nah, inilah yang susah. Kita harus belajar hidup yang kudus. Tidak tercemal. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua percemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Aku senang sekali menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Marilah kita hidup kudus, takut akan Tuhan, cinta Dia, nurut Dia, dan jangan kita kemana-mana. Jangan kita shopping ke agama lain. Jangan. Kita ini hidup bukan menurut kedagingan, hidup menurut roh. Kita memiliki janji-janji itu, malah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Janji Tuhan itu apa? Aku akan menyertai engkau. Janji Tuhan itu apa? Jangan takut. Aku telah menang atas segala kematian. Yesus memberikan kita ayat yang positif supaya kita jangan takut, tapi cinta Dia, hidup buat Dia. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Marilah beribadah itu artinya saya serahkan hidup saya. Saya mau ikut doa pagi. Saya mau baca firman Tuhan, ikut Bible study. Saya punya tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan, bukan kedagingan saya. Ya, saya mau jaga kesehatan saya. Itu penting sekali. Nah, karena itu saudara sekalian, marilah kita berubah mindset kita. Ya, kita mau hidup berkenan kepada Allah. Ya. Nah, di Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil.
Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah, sesudah Nuh kejadian, satu keluarga meninggal, dan Tuhan janji dia tidak akan melakukan hal seperti lagi. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan membuat Tuhan menerima persembahan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, kita serahkan hidup kita, kemauan kita, hawa nafsu kita buang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita hidup kudus di hadapan Dia. Itulah yang Tuhan tunggu. Supaya kita hidup takut akan Dia. Supaya kita hidup ikut firman Tuhan. Belajar firman Tuhan setiap hari. Udah itu ikut doa dengan gereja, doa pagi, Senin, Rabu, Jumat. Saya mau berdoa. Nah, kalau kita berani ibadah, ambil keputusan, kita akan lihat Tuhan akan bekerja dahsyat di dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan Yesus masih hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Berikanlah kami kekuatan supaya kami senantiasa cinta Engkau, takut akan Engkau, dan lakukan Tuhan Yesus perintah Engkau. Dan lebih daripada itu, serahkan tubuh kami menjadi ibadah, menyenangkan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.